Inilah kisah jenazah yang melahirkan di dalam kubur. Sebuah kisah nyata yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa itu, Islam sedang diuji dengan banyak peperangan. Para lelaki dipanggil untuk berjihad, meninggalkan rumah, keluarga, dan orang-orang yang paling mereka cintai. Di salah satu sudut kota Madinah, tinggallah seorang lelaki sederhana. Ia bukan orang kaya, bukan pula orang terpandang. Namun imannya kuat dan cintanya kepada Allah tak pernah goyah. Suatu hari panggilan jihad datang kepadanya. Ia harus berangkat, meninggalkan rumah, meninggalkan istrinya, dan meninggalkan satu hal yang membuat hatinya berat melangkah. Istrinya sedang hamil tua. Malam sebelum keberangkatan, rumah kecil itu dipenuhi kesunyian. Lampu redup. Angin gurun berhembus pelan dari celah pintu. Sang suami memandang perut istrinya yang semakin membesar. Di sana, ada kehidupan kecil yang belum pernah ia peluk, belum pernah ia dengar suaranya, namun sudah sangat ia cintai. Istrinya tersenyum meski wajahnya menyimpan rasa lelah. Pergilah, Kata sang istri pelan. jika itu jalan Allah. Namun sang suami tahu, di balik senyum itu ada rasa takut. Takut melahirkan sendirian, takut menghadapi sakit tanpa pendamping, takut jika ajal datang lebih dulu. Malam itu sang suami berwudu. Ia sujud lama sekali. Air matanya jatuh membasahi tanah. Dengan suara bergetar ia berdoa. Ya Allah, aku berangkat memenuhi panggilan-Mu. Aku tinggalkan istriku dalam keadaan lemah, dan anakku masih di dalam kandungan. Aku tak punya apa-apa untuk menjaganya. Maka aku titipkan anak ini sepenuhnya kepadamu, ya Allah. Ia memeluk istrinya lama sekali. Seakan tahu, pelukan itu mungkin yang terakhir. Lalu ia pun pergi. Hari-hari berlalu. Jihad berjalan panjang. Debu peperangan menutupi wajah dan pakaiannya. Namun di sela-sela itu, doanya tak pernah putus. Setiap malam ia menengadah ke langit. Ya Allah, bagaimana istriku? Bagaimana anakku? Namun takdir Allah berjalan dengan cara yang tak pernah bisa ditebak manusia. Di kejauhan, jauh dari medan jihad, sang istri menghadapi saat paling berat dalam hidupnya. Ia melahirkan tanpa suami di sisinya, tanpa tangan yang menggenggam, tanpa suara yang menenangkan. Dan di saat itulah ajal menjemputnya. Ia wafat dalam keadaan suci bersama amanah besar yang masih ada dalam rahimnya. Ia dimakamkan dengan hormat, didoakan oleh orang-orang saleh. Namun tak ada yang tahu bahwa kisahnya belum berakhir. Waktu terus berjalan, perang usai. Sang suami akhirnya kembali ke Madinah. Langkahnya tergesa, hatinya tak sabar pulang. Namun saat sampai, ia hanya menemukan rumah yang sunyi, tak ada senyum istrinya. Tak ada suara langkah, yang ada hanya kabar yang membuat dunia seakan runtuh. Istrinya telah wafat, tubuhnya lemas, dadanya sesak. Namun ia menahan tangis, ia tahu Allah tidak pernah salah menentukan takdir. Dengan langkah berat, ia menuju pemakaman. Ia ingin berbicara, meski tahu tak akan ada jawaban. Namun saat ia mendekati makam istrinya, sesuatu yang tak biasa terjadi. Dari kejauhan, ia melihat tanah makam itu bergerak perlahan. Bukan runtuh, bukan ambles. Seolah tanah itu bernapas. Tiba-tiba tampak hembusan debu kecil, lalu hilang, muncul lagi. Seperti ada kehidupan di bawahnya. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar. Ia mundur beberapa langkah, lalu memanggil sahabatnya yang berada tak jauh dari sana. Dengan suara gemetar ia berkata, Demi Allah, ada yang tidak biasa di makam ini. Mari kita gali. Awalnya sahabatnya ragu, namun melihat kesungguhan dan tanda yang jelas, mereka pun sepakat. Tanah mulai digali, pelan, hati-hati. Dengan rasa takut bercampur harap, saat liang kubur terbuka, mereka terdiam, napas mereka tertahan. Air mata langsung mengalir. Di hadapan mereka, terbaring jenazah sang istri, dan di pelukannya, seorang bayi hidup. Bayi itu menangis. Suaranya kecil, namun jelas, nyata. Hidup. Sang suami jatuh berlutut. Tangannya gemetar saat menggendong bayi itu. Tangisnya pecah. Sambil memeluk bayi itu ke dada, ia berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar, Anakku, kau hidup. Lalu ia menatap jenazah istrinya dan berkata,
Andai dulu aku menitipkanmu sepenuhnya kepada Allah, seperti aku menitipkan anak ini, aku yakin sampai hari ini engkau masih hidup di sisinya. Hari itu, semua yang menyaksikan kejadian itu menangis. Tak ada satu pun yang mampu berkata-kata. Kisah ini tersebar ke seluruh Madinah, diceritakan dari lisan ke lisan, menjadi pengingat bahwa Allah Maha Kuasa atas hidup dan mati. Doa yang tulus tak pernah sia-sia, dan takdir Allah selalu lebih besar dari logika manusia. Kisah ini bukan sekadar keajaiban, ia adalah peringatan bahwa saat manusia tak punya siapa-siapa, Allah selalu ada. Dan saat semua harapan terasa hilang, Allah mampu menghadirkan kehidupan bahkan dari dalam kubur.